Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Ayu Andira dengan NIM F10512010115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendengaran atau auditory system. Nah, salah satu organ yang berperan ialah telinga. Telinga memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak. Nah, bunyi atau suara yang dapat didengar manusia berkisar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bagian-bagian telinga itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga ada telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama ada telinga bagian luar, yaitu terdiri dari daun telinga. Kemudian telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tuba eustachius, 3 tulang kecil. Nah, 3 tulang kecil ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Dan yang terakhir telinga bagian dalam, yang terdiri dari saraf pendengaran, kanal semisirkularis, dan koklea atau rumah siput. Fungsi dari telinga ialah sebagai organ pendengaran dan organ keseimbangan. Nah, fungsi dari daun telinga ialah untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Daun telinga juga membantu menjaga keseimbangan dan menghangatkan telinga. Gendang telinga mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk dihantarkan ke otak sebagai suara. Fungsi saluran eustachius ialah untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah, serta melindungi telinga dari kuman penyebab infeksi. Tulang martil berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Tulang landasan berfungsi sebagai tulang pendengaran dan menghubungkan tulang sangurdi dan tulang martil. Tulang sangurdi yaitu tulang terkecil dan teringan pada tubuh manusia. Tulang sangurdi menerima getaran suara dari tulang dasar dan diantar ke membran di telinga dalam melalui tingkap oval. Kemudian saraf pendengaran, fungsinya ialah untuk mengumpulkan semua data pendengaran yang diterima untuk kemudian dikirim lagi ke wilayah otak untuk diproses lebih lanjut. Kemudian kanal semirkularis adalah 3 tabung kecil berisi cairan di telinga bagian dalam yang membantu menjaga keseimbangan. Saat kepala bergerak, cairan di dalam semikular kanal ini membentuk setengah lingkaran, mengalir dan menggerakkan rambut-rambut kecil yang melapisi setiap kanal. Kemudian koklea. Pada koklea, telinga berfungsi untuk mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Nah, berikut mekanisme sistem pendengaran. Tadi kita sudah membahas bahwa telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar dan menyalurkannya ke dalam telinga. Saluran telinga terdapat rambut halus dan cairan telinga. Nah, cairan telinga dan rambut halus ini berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk ke dalam membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh incus, malleus, dan stapes hingga ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustachius yang membuka dan menutup, yang fungsinya mengatur tekanan udara pada telinga luar dan telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi dengan cairan. Terdapat kanal semisirkular yang dapat berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Koklea memiliki bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantar getaran yang diterima menuju saraf pendengaran sehingga terdengar suara. Secara singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar dan akan disalurkan ke lubang telinga dan menuju ke telinga bagian dalam yang ditangkap oleh organ of Corti dapat disalurkan ke saraf pendengaran sehingga suara dapat terdengar. Selanjutnya yaitu kaitan proses kerja sistem pendengaran dengan konsep fisika.
Yang pertama itu gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat dan arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang bunyi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz yang dapat didengar oleh jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20-20 ribu Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir ialah ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T. Nah, jika melalui medium zat padat, maka rumusnya adalah V sama dengan akar dari E per Rho. Jika melalui medium zat cair, rumusnya adalah V sama dengan modulus Bloch, akar dari modulus Bloch per Rho. Kemudian melalui medium zat gas, rumusnya ialah V sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali RT per M, di mana V adalah kecepatan rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, E adalah modulus Young dengan satuan N per M kuadrat, dan Rho adalah massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik, dan B adalah modulus Bloch dengan satuan N per M kuadrat. Kemudian ada konstanta Laplace, R adalah konstanta umum gas dengan satuan Joule per mol kali K. T adalah suhu dengan satuan Kelvin, dan M adalah massa molekul relativitas gas. Kedua adalah efek Doppler, yaitu suatu peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang didengar telinga akibat dari sumber bunyi bergerak atau pengamatnya bergerak atau kedua-duanya. Jadi, jika dua-duanya atau sumber dan pengamat tidak bergerak, maka tidak terjadi efek Doppler. Nah, rumus dari efek Doppler ialah frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi plus minus kecepatan pendengar per kecepatan bunyi plus minus kecepatan sumber bunyi dikali frekuensi sumber bunyi. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai sistem pendengaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.